Belajar tulus dari merpati. Belajar licik dan pintar dari ular. Belajar fokus dari serigala. Belajar berani dari harimau. Belajar setia dari anjing yang setia kepada majikannya. Belajar bullshit dari manusia. Radical honesty adalah satu konsep yang dibuat oleh Dr. Blake Blanton dalam bukunya dengan judul yang sama, yaitu Radical Honesty. Saya tidak akan lama-lama menjelaskan konsep tentang Radical Honesty. Yang saya ingin lakukan adalah memberikan kamu beberapa teknik yang saya buat sendiri, namun dalam lingkup konsep Radical Honesty. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu Radical Honesty. Radical Honesty adalah kamu mengatakan pikiranmu, perasaanmu, dan apa yang kamu inginkan sejujur-jujurnya. Saya ulangi, kamu mengatakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu inginkan sejujur-jujurnya. Kenyataannya, dalam buku tersebut diulas bahwa manusia itu banyak yang berbohong. Kenapa manusia berbohong? Karena mereka ingin merasa nyaman pada saat berbicara dan tidak ingin menyinggung perasaan lawan bicaranya. Mereka ingin merasa nyaman, mereka tidak suka merasa tidak nyaman dan tidak ingin menyinggung lawan bicaranya. Karena kenyataannya adalah pada saat seorang berkata jujur, kadang bahkan hampir setiap saat kejujuran itu adalah sesuatu yang pahit. Sehingga kejujuran dapat membuat orang lain atau yang berbicara jujur merasa tidak nyaman. Contohnya, misalnya kamu bertemu dengan wanita dan kamu ingin menciumnya. Kamu tentu tidak akan nyaman berkata jujur kepada dia dan bilang, "Aku ingin cium kamu, bibir kamu seksi." Kenapa? Karena kamu akan takut penolakan. Jika sang wanita menolak, maka kamu akan merasa pahit pastinya karena penolakan tersebut. Dan misalnya sang wanita bertanya kepada kamu, menurut kamu aku cantik nggak? Sedangkan menurut kamu dia tidak terlalu cantik, atau ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang kurang dari dirinya, kamu pun tidak akan nyaman berkata jujur bahwa dia sebetulnya tidak cantik. Kamu justru akan membuat-buat sesuatu untuk tanda kutip melicinkan atau memuluskan interaksi kamu dengan dia supaya dia tidak tersinggung dengan apa yang sejujur-jujurnya kamu pikirkan. Oke? Nah, namun kenyataannya dalam buku tersebut, Radical Honesty dijelaskan bahwa ada orang-orang yang berkata jujur secara frontal atau bahkan radikal. Mereka mengatakan apapun pikiran, perasaan, dan apa yang mereka inginkan. Nah, fenomenanya adalah justru orang yang mendengarkan kejujuran mereka, yang seharusnya marah atau tersinggung atau merasa tidak nyaman, malah mengikuti permintaan orang yang jujur tersebut. Nah, itu fenomenanya. Bahkan orang yang mendengarkan kejujuran dari orang yang berkata jujur, respect atau menghargai kejujuran orang yang berkata jujur tersebut walaupun menyakitkan. Oke, jadi kejujuran memang menyakitkan. Namun, jika kamu dapat mengatakannya dengan sefrontal-frontalnya atau seradikal-radikalnya, maka orang yang mendengarkan kejujuranmu akan menghargaimu atau bahkan mengikuti apapun yang kamu inginkan. Oke, nah hal ini mungkin tidak semua orang akan melakukan seperti itu, tidak semuanya. Ada juga yang berkata tidak atau mungkin tersinggung atau mungkin kesal, ada juga yang seperti itu. Namun yang pasti, ada juga yang akan memberikan apa yang kamu inginkan. Sekarang pikirkan seperti ini. Andai kan kamu ingin sesuatu dari wanita, atau kamu ingin wanita melakukan sesuatu buat kamu. Bagaimana dia tahu kamu ingin sesuatu atau kamu ingin dia melakukan sesuatu jika kamu tidak menyampaikannya? Bagaimana dia tahu? Oke, kamu bisa mengkomunikasikannya secara halus, namun itu butuh waktu. Satu, butuh waktu lama, dan dua, itu terlalu banyak basa-basi. Jika kamu dapat memotong waktu dan cara halus yang terlalu berbasa-basi dan direct to the point, frontal, secara radikal berkata jujur apa yang kamu inginkan kepada wanita, maka sang wanita akan satu, menghargai kamu, dua, mungkin saja dia melakukan apa yang kamu inginkan, atau tiga, dia pergi. Nah, hal ini bagus
Kamu pun saat dia pergi tidak membuang-buang waktu terlalu banyak berbahasa basi yang pada akhirnya ujung-ujungnya dia pergi juga. Oke, jadi kamu hemat banyak waktu, energi. Nah, saya sendiri menggunakan radical honesty ini perlahan tapi pasti. Namun saya melihat banyak perubahan dan hal-hal signifikan yang melebihi ekspektasi saya. Bahkan gilanya, pada saat saya menggunakan radical honesty kepada wanita, mereka justru ingin memberikan apapun yang saya inginkan. Karena pada dasarnya saya berkomunikasi dan menyampaikan apa yang saya inginkan tanpa banyak basa-basi. Saya berikan beberapa contoh yang terjadi dalam hidup saya yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah pada saat saya masih belajar untuk mendekati wanita, pada saat itu di mall, berkenalan dengan wanita di mall. Saya belajar yang namanya pickup artist atau PUA. Nah, di pickup artist diajarkan kalau mau berkenalan dengan wanita harus basa-basi dengan pakai opini. Dengan kata lain, saya mendekati wanita dan berkata, sebentar, saya ingin tanya opini, siapa paling banyak bohong? Cewek apa cowok? Nah, jika kamu tahu hal-hal seperti ini ya, kamu tahu maksud saya. Jadi basa-basi tidak langsung bilang mau kenalan dan hal-hal seperti itu. Jadi basa-basi dulu membuat wanita terkesan kamu itu tidak ingin kenalan tapi ujung-ujungnya kenalan juga dan bertukar nomor handphone dan lain-lain. Nah, saya merasa pada saat itu hal yang benar untuk dilakukan karena itu instruksinya dari pickup artist. Tapi jauh-jauh dalam hati saya merasa terlalu banyak basa-basi dan kebohongan atau bullshit yang saya lakukan. Sehingga saya memutuskan untuk tidak lagi banyak berbasa-basi dan langsung radical honesty atau jujur apa adanya, mengutarakan keinginan saya, yang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Dan akhirnya saya berbicara langsung kepada wanita yang saya temui di mall pada saat itu. By the way, sekarang saya sudah tidak melakukan hal-hal konyol menjadi pejuang mall. Ini adalah cerita saya zaman dulu. Dan saya langsung mengatakan kepada wanita bahwa, hai, saya mau kenalan dengan kamu. Saya Ronald, nama kamu siapa? Nah, mungkin logikanya hal ini membuat wanita takut, tapi kenyataannya banyak wanita yang justru merespon bagus. Walaupun tidak semua, ada juga yang takut, ada juga yang lari, tapi saya tidak peduli karena pada saat mereka merespon bagus, bagusnya ini di luar ekspektasi, bukan hanya sedang-sedang atau sesuai ekspektasi. Oke, mereka malah mengajak saya untuk jalan bersama mereka, atau mereka mau makan dan mereka bilang ayo sekalian makan, atau mereka memberikan nomor mereka. Mereka sepertinya di luar ekspektasi pada saat saya berbicara jujur, apa adanya, apa yang saya pikirkan dan apa yang saya inginkan. Bahkan saya bereksperimen lebih gila lagi. Saya langsung berkata seperti ini kepada wanita. Permisi, saya Ronald, saya mau kenalan dengan kamu dan kamu sepertinya cocok dengan saya. Kamu mau gak jadi pacar saya? Hal-hal radikal seperti itu pun saya lakukan. Ya walaupun tidak semuanya wanita, ada juga saya harus melalui namanya tanda kutip penolakan, tapi saya tidak peduli karena begitu ada yang responnya sangat luar biasa. Nah, tidak sampai di situ saja. Pada saat saya bertelepon dengan wanita, biasanya saya telepon basa-basi untuk mengajak mereka jalan atau mengajak mereka ke sini ke sana makan apa segala macam. Lalu dari date tersebut saya ingin mereka ke tempat saya. Jujur saya berpikir seperti itu. Jadi saya harus date dulu, keluar beberapa kali jalan, lalu saya mengajak mereka ke tempat saya. Untuk apa mengajak mereka ke tempat saya? Untuk merapihkan kamar tidur saya pastinya. Nah, lalu saya akan berbahasa-basi dengan mereka hanya untuk mengajak mereka ke mall, lalu ajak nonton, lalu ajak makan, lalu prosesnya terlalu panjang sehingga suatu saat saya memutuskan pada saat di tengah-tengah perbincangan dengan wanita, saya berkata seperti ini. Kayaknya kita terlalu banyak basa-basi deh. Ya intinya sih aku nelfon kamu ngobrol, aku pengen kamu ke tempat aku dan ke kamar aku sekarang. Lalu dia terkejut, hah? Maksudnya apa kamar kamu? Iya, aku mau kamu kamar aku untuk beresin tempat tidur aku karena lagi berantakan. Nah, pada saat saya berkata seperti itu, ada yang bilang, aku belum mau ke tempat kamu, atau kamu ngomong apa, atau buat apa ke sana, bla bla bla. Tapi ada juga yang berkata, beresin tempat tidur kamu ya? Iya, sekalian gak aku masakin? Jadi banyak hal-hal
hal-hal yang di luar ekspektasi yang pada saat saya berani mengungkapkan pikiran, perasaan, dan apa yang saya inginkan, mereka malah menjadi lebih-lebih gila lagi. Dan saya berkata, oh ya, kamu juga setelah beresin kamar tidur saya, kamu masakin saya, kamu bisa masak apa? Oh, jangan masakin aja ya, bawa ini, bawa itu, dan lain-lain. Saya katakan seperti itu. Oke, dan tapi ingat, hal ini tidak selalu berhasil dengan wanita, tapi sekalinya berhasil, sangat luar biasa. Dan saya pun tidak peduli mau berhasil kepada setiap wanita atau tidak. Yang jelas, saya hanya mencari wanita yang lampu hijau. Ingat yang kita sudah bicarakan, wanita yang lampu hijau itu yang menarik bagi saya. Wanita yang tidak tertarik dengan saya, seberapapun cantiknya dan seberapapun seksinya, tidak menarik bagi saya. Jadi wanita yang menarik bagi saya adalah wanita yang tertarik kepada saya. Itu saja. Dan itu yang saya mau pedulikan, yang saya mau pikirkan, yang saya mau luangkan waktu, dan yang saya mau luangkan energi dan lain-lain. Oke, jadi radical honesty ini sangat penting untuk kamu lakukan. Jadi bagaimana tekniknya dan bagaimana cara melakukan radical honesty? Mudah saja. Berkatalah jujur apa adanya dengan wanita, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, dan apapun yang kamu ingin dia lakukan untukmu. Itu saja. Oke, jika kamu ingin mencium dia, kamu lihat, kamu bisa berkata, bibir kamu tipis banget, seksi, tahu nggak, bikin aku pengen cium deh. Atau kamu bisa bilang, dia sedang duduk di samping kamu dan kamu sepertinya sudah melihat dia memberikan kode-kode menyentuh kamu atau ini itulah. Kamu bisa bilang, aduh terlalu banyak basa-basi deh, mending kamu kalau mau cium aku cium aja, kamu mau belai aku belai aja, kamu mau peluk aku peluk aja. To the point, tidak lama. Oke, dan ini butuh latihan memang. Butuh latihan maksudnya seperti apa? Butuh latihan agar kamu dapat nyaman dengan kejujuran. Kamu nyaman dengan pahitnya kejujuran kadang, karena kamu akan mengalami penolakan. Namun jika kamu sudah membiasakan diri dengan kejujuran, oke, berkata jujur apa adanya, kamu tahu timing yang tepat. Oke, saya ulangi, timing yang tepat. Jadi kamu tahu kapan berbicara jujur, saat yang tepatnya itu kapan. Dan itu dilatih dengan jam terbang. Pada saat kamu punya jam terbang yang tinggi, kamu dapat tahu timing yang tepat. Nah, di sini saya tidak berkata timing yang tepat untuk berkata jujur, bukan berarti pada saat timing tidak tepat kamu berbohong. Tidak, bukan seperti itu. Jadi pilihannya hanya dua. Satu, berkata jujur sefrontal-frontalnya. Dua, kamu tidak berkata apa-apa. Oke, tidak berkata apa-apa di sini maksudnya bukan berbohong ya. Tapi ya tidak berkata apa-apa, kamu cukup diam dan membicarakan hal lain, tidak membahas apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan inginkan. Itu saja. Dan andaikan kamu ditanya seseorang akan sesuatu, namun kamu tidak ingin menjawabnya, kamu cukup bilang, saya sedang tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Dan kamu tidak berbohong. Nah, wanita, walaupun mereka tidak mengikuti keinginan kamu atau mereka tidak terkesima dengan radical honesty atau kejujuran frontal kamu, tapi satu hal, mereka akan menghargai kamu karena kamu jujur. Itu pun sangat penting. Jadi tak ada alasan untuk tidak berkata jujur. Oke? Jadi ingat tekniknya. Kamu harus berkata jujur apa adanya kepada wanita, apapun yang kamu pikirkan, rasakan, dan inginkan. Nah, sekali lagi kamu akan mengalami banyak hal yang aneh dan tidak nyaman. Entah wanita akan menolak kamu atau apapun itu. Namun pertahankan berbicara jujur dan radical honesty. Kenapa? Karena lambat laun kamu akan memperoleh satu skill, yaitu kamu tahu timing yang tepat, dan itu didapatkan dari jam terbang. Oke, pada saat kamu belum memiliki jam terbang untuk mendapatkan timing yang tepat, kamu akan mengalami proses hal-hal aneh. Namun lakukan saja karena itu sangat-sangat worth it atau sangat-sangat wajib untuk kamu lakukan agar wanita nanti bisa lebih tergila-gila dengan kamu. Dan kamu pun dapat direct langsung to the point tanpa basa-basi. Dan jika kamu sudah menguasai radical honesty, kamu akan dengan cepatnya membuat wanita mengerti dan memberikan apapun yang kamu inginkan. Nah, sekarang mungkin kamu berpikir, oke, jujur sih jujur, tapi melakukannya nggak segampang bacotan Ronald Frank. Dan saya setuju, untuk dapat melakukan radical honesty tidak semudah itu.
kamu harus melawan ketidaknyamanan dalam diri kamu. Itu pasti, karena banyak pikiran-pikiran negatif. Kalau saya ngomong ini nanti kalau dia nolak gimana, kalau dia gini gimana, kalau dia gitu gimana. Nah, oleh karena itu saya siapkan beberapa teknik untuk dirimu agar dapat melakukan radical honesty dengan benar. Oke? Jadi teknik ini bukan tentang radical honesty-nya, tapi membuat diri kamu nyaman untuk dapat berkata jujur. Teknik pertama adalah katakan 5 kejujuran setiap hari. Ya, 5 kejujuran setiap hari. Kamu melatih diri kamu untuk berkata jujur kepada wanita atau siapapun. 5 kejujuran saja setiap hari. Kamu katakan, khususnya kejujuran yang pahit. Contohnya, misalnya temanmu bercanda terlalu kasar misalnya. Katakan kepada dia, wah bro, lu seru orangnya, tapi kalau bercanda terlalu kasar ya. Dan benar-benar bicara dengan serius. Bukan berarti kamu cari perkelahian atau mau berantem ya. Tapi katakan dengan nyaman, dengan santai, dan dengan percaya diri bahwa ya memang seperti itu. Bukan cari-cari masalah atau apa. Tapi kamu ungkapkan dengan sejujur-jujurnya. Dengan nyaman, dengan casual. Oke, itu akan sedikit membuat orang tidak nyaman. Namun mereka akan menghargai kejujuran kamu. Oke. Dengan wanita juga kamu harus seperti itu. Misalnya wanita mengatakan kamu untuk melakukan sesuatu kamu tidak bisa, katakan maaf tidak bisa. Dan kamu katakan dengan casual, dengan santai, dan dengan tidak ada beban apapun. Oke. Jadi dengan berkata jujur, kamu akan melatih diri kamu untuk menjadi orang yang dapat berkata jujur, dan itu sangat penting. Khususnya jika kamu ingin tidak berlama-lama basa-basi dengan wanita. Dan wanita pun juga dapat merasakan apakah jujur kamu ini benar-benar jujur atau bullshit, atau kamu cuma basa-basi pakai teknik radical honesty. Jadi caranya untuk mengatakan jujur juga penting, yaitu dengan berkata jujur apa adanya dan kamu pede, dan kamu tidak peduli apapun hasilnya. Kamu tidak tegang atau kamu berpikir oke, kalau aku jujur gimana ya, dia akan terima aku apa adanya atau tidak ya, atau dia akan nolak apa enggak ya. Ya udah deh, coba deh. Nah, pada saat kamu berkata jujur namun kamu ragu, wanita akan merespon dengan negatif. Namun jika kamu berkata jujur dan kamu pede atau percaya diri, maka saat itulah kejujuran kamu akan berhasil. Nah, tidak semua orang ya, namun mereka yang menghargai kejujuran kamu akan memberikan apapun yang kamu inginkan melebihi ekspektasi. Oke? 5 kejujuran setiap hari. Lambat laun tingkatkan 10 kejujuran. Dan lama-kelamaan kamu akan jujur apa adanya. Satu hal yang tadi saya lupa bahas tentang radical honesty adalah kejujuran juga dapat membuat hubunganmu pada saat sudah pacaran dengan wanita langgeng. Karena jika ada sesuatu yang kamu pendam dan wanita pendam dan pendam, tiba-tiba lama-lama salah satu mengeluarkan hal yang terpendam tersebut atau tanda kutip dendam terpendam, lalu pasangannya juga akhirnya mengeluarkan dendam terpendam, maka akan terjadi kekacauan yang dapat menghancurkan hubungan kamu secara instan. Nah, dilemanya pada saat kamu berradical honesty akan terjadi banyak pertengkaran, pasti. Pertengkaran kecil, pertengkaran besar akan terjadi. Namun, setelah pertengkaran tersebut selesai, maka hubunganmu akan baik-baik saja. Makanya kamu sering melihat ada pasangan yang sepertinya berantem terus, tapi mereka setelahnya rukun luar biasa dibandingkan yang tidak pernah punya masalah, tidak pernah ribut, tidak pernah bertengkar, namun tiba-tiba mereka putus. Nah, oleh karena itu radical honesty juga penting pada saat kamu sudah pacaran. Nah, khususnya sebelum pacaran supaya calon pacarmu terbiasa dengan kejujuran. Oke? Baiklah, itu tadi teknik radical honesty yang menurut saya merupakan salah satu teknik yang paling penting jika kamu ingin membuat wanita melakukan apapun untuk kamu. Dan jika kamu masih kurang jelas atau kurang paham tentang teknik ini, silakan dengar kembali rekaman ini berulang-ulang hingga kamu paham, hingga kamu jelas, dan hingga kamu dapat mempraktekannya dengan baik. Dan ingat, jangan hanya dengarkan, praktekkan semua yang saya instruksikan dalam rekaman ini agar kamu juga dapat menguasai teknik radical honesty.